Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi tentang kesehatan, tapi seringkali kita kehilangan makna di baliknya. Setiap hari kita mendengar istilah obat paten, obat generik, bahkan mungkin obat asli. Tapi apa sebenarnya makna di balik semua label ini? Mari kita membaca ulang realitas dengan nalar yang lebih tenang. Setiap obat yang kita minum punya perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan ini dimulai dari suatu zat aktif, yaitu sebuah molekul kecil yang diharapkan bisa mengubah jalan penyakit. Untuk menemukan satu zat aktif baru saja yang ampuh dan aman dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun dan biaya yang sangat besar. Di setiap tahap pengujian, mulai dari laboratorium, hewan percobaan hingga uji pada manusia, resikonya sangat tinggi. Dan dari ribuan calon obat yang diteliti, hanya segelintir yang akhirnya sampai ke tangan pasien. Sebagai pengakuan atas investasi dan resiko yang besar ini, perusahaan farmasi yang telah berhasil menemukan suatu zat aktif baru mendapatkan hak eksklusif yang disebut dengan hak paten. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak ini berlaku selama kurang lebih 20 tahun, memberi waktu bagi perusahaan untuk memasarkan hasil temuannya tanpa pesaing. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menyebutnya sebagai obat paten. Tapi tahukah Anda, dalam aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku, istilah obat paten sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah obat baru atau obat originator, yaitu obat pertama yang ditemukan dan telah melalui proses pengujian yang lengkap. Ketika masa paten obat originator tersebut berakhir, terbuka peluang bagi perusahaan lain untuk memproduksi obat dengan zat aktif yang sama, dan obat originator tersebut menjadi acuannya. Contohnya bisa kita lihat pada perjalanan amlodipin. Obat ini pertama kali dikembangkan oleh Pfizer dan dipasarkan dengan nama Norvasc pada awal 1990-an. Ketika masa paten Norvasc berakhir, BPOM menempatkannya sebagai obat komparator, yaitu acuan resmi bagi perusahaan lain yang ingin memproduksi obat yang sama. Maka lahirlah obat generik dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau, bisa turun hingga 80% dari harga obat originatornya. Obat itu ada 3 kategori. Ada obat generik, biasa produksi dalam negeri yang dipakai BPJS. Kemudian ada obat lokal branded generik. Ketiga ada obat impor. Nah, obat yang generik sebenarnya kita harganya sama atau lebih murah. Mengapa bisa lebih murah? Karena perusahaan pembuat generik tidak perlu menanggung biaya penelitian dari nol. Mereka cukup membuktikan bahwa obat mereka setara khasiatnya dengan obat acuan. Namun perlu kita pahami, tidak semua obat originator otomatis menjadi obat acuan. BPOM akan menempatkan obat pembanding berdasarkan pertimbangan ilmiah. Bisa berupa obat originator atau obat lain yang telah terbukti memenuhi standar. Namun, mekanisme pasar menciptakan dinamikanya sendiri. Dalam persaingan yang ketat, muncullah strategi yang membagi obat generik menjadi 2 kasta yang jelas. Pertama, generik berlogo. Lihatlah kemasannya, sangat sederhana. Hanya menampilkan logo perusahaan farmasi dan nama zat aktif yang sesuai aturan pada kemasannya. Tidak ada merek dagang, tidak ada desain yang mewah. Ini adalah versi paling dasar dengan harga yang diatur pemerintah dan menjadi tulang punggung program jaminan kesehatan nasional. Kedua, generik bermerek. Zat aktifnya sama persis, tapi lihatlah perbedaannya. Ada nama dagang, kemasan yang eye-catching, desain yang profesional, dan marketing yang kuat. Inilah letak paradoksnya. Dari satu zat aktif yang sama, misalnya amlodipin, lahirlah 3 strata harga: generik berlogo, generik bermerek, dan originator. Padahal ketiganya sudah lulus uji bioekuivalensi dari BPOM. Artinya secara keamanan dan efektivitas mereka semua setara. Tapi kapitalisme tidak menjual fakta ilmiah, ia menjual persepsi. Generik bermerek tidak hanya menjual zat aktifnya,
ia menjual rasa aman, ia menjual keyakinan. Dan kita sebagai konsumen terjebak dalam pertempuran psikologis, memilih yang murah dengan stigma kelas 2 atau yang mahal dengan beban finansial. Atau mungkin jalan tengah yang cukup mahal untuk merasa aman dan cukup murah untuk tidak merasa bersalah. Inilah kecerdasannya. Ketika generik hadir dengan tujuan untuk mempermudah akses terhadap obat-obatan, pasar menemukan cara untuk menciptakan kasta-kasta baru. Kita tidak lagi membandingkan apel dengan apel, tapi apel biasa, apel premium, dan apel luxury. Padahal, semua berasal dari pohon yang sama, ditanam di tanah yang sama, dan dipetik dari kebun yang sama. Mekanisme pasar bergerak dengan lincah, tak perlu menciptakan obat baru. Cukup menawarkan alasan baru untuk memilih obat lama. Ini membawa kita pada pertanyaan yang mendasar. Apakah kesembuhan adalah hak semua orang, ataukah komoditas yang diperjualbelikan? Mungkin tidak ada jawaban tunggal, tapi dengan memahami seluruh rangkaian ini, dari penelitian, paten, generik, hingga strategi pemasaran, kita tidak lagi menjadi pihak yang pasif. Kita bisa menjadi konsumen yang sadar, yang tahu persis apa yang dipilih dan mengapa memilihnya. Di ruang antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, antara hak dan mekanisme pasar, mari terus bertanya, terus menyadari. Karena kesadaran adalah persiapan terpenting sebelum memutuskan pilihan. Selamat berpikir.